cinta cinta sedalam apapun kita kepada semuanya itu tidak bisa mengalahkan bagaimana dalamnya cinta seorang ibu kepada kita. Karena beliau mencintai kita mulai dari kandungan sampai kita sudah hidup mandiri atau berumah tangga sendiri. Pemirsa yang ada di rumah, kita akan lanjut berbincang mengenai tentang ibu. Nah, ibu sampai saya itu kalau dengar lagu ibu itu pasti terenyuh ya. Karena sampai sekarang pun saya masih berusaha untuk menjadi ibu gitu. Oke, Ibu Erly, kalau kita tadi kan tidak setuju ya kalau seorang wanita itu harus yang bertanggung jawab atas rumah sendiri. Nah, ketika seorang wanita harus bekerja, itu menurut pandangan jenengan seperti apa? Ini pertanyaan yang jujur, dari mulai kemarin saya dihubungi tim kreatif itu hati saya juga sedikit agak harus hati-hati dengan pertanyaan ini karena pro kontra. Saya mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat beliau seorang ibu yang memilih tidak bekerja untuk urusan rumah tangganya. Ya, itu adalah sebuah pilihan. Ya, sebuah pilihan yang semuanya ada resiko dan sisi positif, ada positif, ada negatifnya. Iya. Ada kalanya seorang ibu itu sudah, saya tidak bekerja untuk urusan anak. Saya harus fokus kepada anak-anak saya. Tidak apa-apa, silakan saja. Sekali lagi, seorang ibu terhadap anak tidak ada logika cintanya, tidak masuk ke logika. Seelek-elek anaknya mesti dikudang, gantengnya, ayune anakku. Ya, meskipun tetangganya bilang fitnah gitu ya. Jadi tidak ada logika ya, ibu itu nggak ada kasih sayang terhadap anak, tidak ada logika. Kadangkala kita itu nggak makan, ya Allah ini untuk anak saya. Ini mewakili seorang hati ibu. Kadangkala kita hanya maaf, ada yang manggil Umi, mungkin Bunda, Mama, atau ada lagi Boe. Ya, dia manggilnya Mami. Mami, tidak apa-apa, itu sebuah panggilan. Kalau anak-anak saya sendiri ada di rumah itu ada yang manggil Mama, Ibu, ada Mbak. Ada Mbak. Gitu ya, karena saya mau panggil Mbak ya, aja deh biar awet muda. Karena sekali lagi saya tidak hanya memiliki anak biologi, anak kandung, tetapi juga anak sosial, anak yang karyawan rasa anak dan gitu. Jadi tidak ada logika dan sebuah pilihan kalau mengutip kalau ngutip dari dialognya Mbak Najwa Shihab, kenapa perempuan harus memilih? Bila perlu bisa berjalan beriringan antara karir dan di rumah. Tentunya membutuhkan eksternal yang luar biasa, pemikiran bagaimana. Sekarang sudah zaman digital. Masak pun misalkan kalau masak mungkin malam atau ada sekarang itu gini Mbak Ayu, enggak tahu kalau Mbak Ayu ya, saya itu karena saya seorang bakul kadang-kadang di pasar itu tahu. Ibu-ibu itu bumbu banyak disimpan di freezer. Jadi sudah sekarang tinggal bagaimana kita mengemas gitu ya. Jadi bagaimana kita merencanakan. Nah, perencanaan ini yang mungkin yang penting. Lah bagaimana cara kita bisa memplan itu semua. Nah, mungkin bisa dikasih kuncinya. Jadi itu ya, tadi dipres anak-anak itu bukan untuk anak-anak sarapan biar ndak kesikut-sikut. Nah istilahnya kalau pagi kan pagi itu ini Mbak, mau bilang keburu-buru nggak enak ya. Jadi kesikut-sikut ya. Nah itu kan kadang itu mentok ibu itu nasi goreng anak bosen. Dari bagaimana kita mengelola paling nggak nasi putih pakai kecap pakai dadar. Aduh setiap hari udah kayak ayam ya. Memang dituntut dalam rangka untuk sekolah. Kenapa wanita harus sekolah tinggi? Emangnya itu saya juga nggak setuju karena kita nanti waktu saya jadi mahasiswa, saya sudah dibilangi sama dosen, nanti kamu akan mendidik anakmu di zaman era milenial, itu gak paham. Sekarang saya sebagai seorang pendidik sangat paham. Mbak Putri yang mewakili putra berapa orang ini, nanti kamu didik di anak zaman apa saya belum tahu. Adakah zaman Z? Karena kita arahnya berkembang dan maju. Dalam rangka seperti itulah sampai duduk di bangku kuliah untuk menyiapkan tantangan bagaimana kita mendidik anak pada zamannya. Lah anakku waktu aku dulu ngaji kan alif atau ka, sekarang sudah enggak Mbak. Oh iya beda Bu. Iqra, qiraati dan lain sebagainya itu metode-metode yang modern sekali. Jadi, dan kalau seorang ibu tidak mengikuti perkembangan zaman pasti ketinggalan sekali dalam parenting. Dilibas. Tapi semakin canggih kadang-kadang HP saya cek
Mas HP-nya gimana, Mbak HP-nya gimana, dikasih pin. Dikunci ya. Nah, itu yang susah. Nah itu. Jadi susah. Tanda Bagaimana tanya kalau ya? anak-anak HP-nya sudah dikunci. Jadi komunikasi itu perlu. Kalau anak-anak maaf, anak-anak saya kan sudah sekolah di luar semua, Mbak Ayu ya. Iya. Jadi komunikasi lewat ini. Kadang saya pembuktian itu lewat video call. Padahal saya dengan siapapun maaf, saya ini paling alergi video call karena kadang-kadang saya di rumah nggak pakai hijab dan lain sebagainya. Tapi dengan anak wajib untuk mengontrol sekelilingnya di mana. Kadang-kadang sama temannya, ini aku sama ini pembuktian, bukti fisik bahwa dia itu baik-baik saja. Jadi meskipun kita sesibuk apapun kita juga harus tetap menjadi pengontrol buat Iya. anak-anak kita ya. Nah, mungkin Bu Erli bisa menjelaskan nih gimana sih caranya kita sebagai wanita karir dan juga sebagai ibu rumah tangga ini untuk mengatur waktu. Nah ini, ya kita mulai kalau saya itu istilahnya kalau sama mahasiswa itu manajemen hati. Kalau bangun tidur sudah salah Mbak, nanti sampai menjelang tidur itu lo salah. Pasti salah ya. Nah, itu manajemen hati. Kalau Puri ini dari lahir udah salah ya. Oh enggak ya. Enggak. Sebenarnya enggak ada yang salah, enggak ada yang disalahkan, cuman manajemen hati itu penting. Kadang kala kita bangun tidur itu ada hal-hal sepele yang membuat kita mangkel. Nah. Jadi mood sudah berantakan dari bangun tidur gitu ya. Makanya kita harus mengusahakan bangun tidur kita harus senyum. Ya. Biar nanti perputarannya tetap senyum gitu ya. Jangan lupa bahagia itu. Kalau mbak-mbaknya ini kan ya di pondok semua. Di pondok ya tentunya ketika sama di pondok mungkin ngantri, mungkin dengan adiknya yang jengkel akhirnya. Itu perlu manajemen hati. Bagaimana sampean memanage waktu supaya gak antri, jam 2 adus, enggak apa-apa sambil tahajud. Bersujud di langit berharap terdengar bersujud di bumi berharap terdengar sampai langit kan gitu itu. Saya bingung bersujud di langit, saya bingung. Maaf saya salah seperti itu. Bagaimana memanage itu? Memanage itu. Ini Mbak, mohon maaf saya agak melenceng jauh karena penerapan manajemen waktu, manajemen hati ini saya terapkan waktu saya berangkat haji. Di Minah itu antrinya luar biasa. Dan saya juga gitu, jam 2 sudah bangun Mbak, karena antri. Dan itu sedunia ngumpul di sana semua. Kalau sampean mau memanage waktu yang baik, saya pikir enggak ada kata terlambat. Enggak ada waktu 24 jam itu kurang. Enggak ada. Kurang ditambah berarti 36 jam. 36 jam, karena ada satu waktu yang bekerja 2 tempat. Ya, jadi bangun pagi sudah mungkin kalau sampean mungkin ya, kalau bangun pagi Bu saya mulai jam 2:30 itu urusan saya dengan yang Maha Khalik, monggo. Habis itu subuh dan lain sebagainya. Itu manajemen waktu sebenarnya penting. Jadi manajemen waktu digabung dengan manajemen hati. Kalau sampean nanti di rumah atau di pondok itu sudah mangkel, bismillahirrahmanirrahim, turun dari asrama, melangkah ke kampus, sudah tinggalkan masalah itu di pondok, jangan dibawa ke ranah kampus. Lah kancamu sing nek kampus gak melu lapo-lapo sampean mecucu. Lapo apa salahku? Apa salah dan dosaku ya kan? Gitu kan. Termasuk saya, mungkin saya juga di rumah mungkin maaf karena saya seorang ibu menghandle pekerjaan termasuk order dan lain sebagainya. Ini bagaimana sudah saya batasi. Kadang lelah di rumah saya batasi, saya berangkat ke sekolah itu sudah dalam bismillahirrohmanirrohim dengan mood yang sudah masih terjaga. Di sekolahan gitu lagi Mbak, ini anak-anak sosial yang luar biasa. Pondok itu beda dengan sekolah yang tidak di pondok. Saya sebagai ibu kadang nangis, apalagi di awal nangis kangen ibunya. Saya posisikan mereka sebagai anak karena anak-anak saya juga di pondok. Berharap, kalau saya tidak berbicara berharap itu munafik. Berharap anak saya yang sekolah di luaran saya juga diperlakukan ustadzanya seperti itu. Hukum jadi timbal ada balik ya. Timbal baliknya. Ya. Luar biasa. Jadi pemirsa yang ada di rumah atau seorang ibu yang ada di rumah, ketika kita memilih untuk sebagai wanita yang berperan sebagai pekerja juga, bagaimana kita bisa memanajemen waktu kita supaya kita juga tetap ada buat keluarga, juga ada ketika kita bekerja. Memang itu kayaknya kelihatannya kalau diomongkan berat sekali ya Bu ya, tapi saya yakin kalau dengan manajemen hati tadi pasti kita bisa melaksanakan asal ikhlas gitu ya. Sayang aku mau tanya dong, dipegang dulu mic-nya. Menurut kamu nih seorang ibu itu seperti apa sih? Seperti saya, makasih. Oh belum dijawab ya, silakan.
saya itu ibu adalah segalanya. Kata pertama adalah segalanya. Karena kenapa? Ketika saya tidur, dulu saya tidur yang menidurkan juga dari ibu. Saya bisa makan, yang ngajarin saya makan juga dari ibu. Makanya menurut saya ibu adalah segalanya. Oke, bahkan tahu dunia pertama awalnya jalannya ibu ya. Ya. Ibu segalanya, karena memang benar ya kata Ibu Erli tadi bahwa ibu adalah madrasah pertama bagi untuk anak-anaknya. Jadi mungkin Bu ya, kita kalau dulu kan orang bilang gini, ini masih ya, mohon maaf karena suami saya juga dari desa gitu ya, dari daerah desa. Itu saya juga masih dengar gitu, saudara-saudara pasti mengatakan ketika saya bertanya ya, kok ini nggak kuliah, kok keponakan ini nggak kuliah yang perempuan, pasti jawabnya buat apa perempuan gitu kan. Buat apa perempuan, nanti juga ngikut sama suami, mau makan nggak makan apa kata suami, mau kaya nggak kaya apa kata suami, mau apa pokoknya ikut suami dah, pokoknya urusannya yang penting bisa gendong anak gitu kan. Nah, menurut jenengan itu peribahasa yang seperti itu, cara kita buat orang bisa pikirannya jangan seperti itu tuh gimana caranya sih? Satu kalimatnya, pembuktian bahwa kita baik-baik saja dan bisa berbuat baik setelah kita kuliah di lingkungan masing-masing. Seorang pendidik itu Mbak Ayu ya, ketika melihat anak-anak didiknya, saya katakan enggak mantan, enggak ada. Anak enggak ada mantan. Enggak ada. Itu ketika melihat ketika baik dari Insut, SMK dan yang lain, itu bisa bermanfaat bagi lingkungannya, luar biasa. Bukan berarti kita kuliah harus bekerja ya Bu ya. Jadi gini, sekali lagi saya mohon maaf, bekerja itu pro kontra. Ada kalanya wanita itu kalau samen jasmen seperti itu tadi ya, kenapa harus kuliah seperti ini? Sekali lagi itu pembuktian bahwa kita mahasiswi atau putri yang kuliah, kita bisa eksistensi di lingkungannya. Oh ternyata anak kuliah juga bisa baik-baik di lingkungannya, bisa mendidik anaknya, bisa bekerja dengan lain sebagainya. Sekali lagi saya mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat saya yang ada pro kontra mengenai wanita bekerja, itu adalah sebuah pilihan. Ya, sebuah pilihan. Kalau sampean memilih bekerja, monggo. Tapi tidak bisa, kita tidak bisa melupakan kodrat sebagai seorang wanita, tidak. Kita memang diciptakan punya rahim. Laki-laki tidak, itu memang sudah ya itu. Saya itu kalau maaf ya, saya mau melahirkan itu ya Allah, memang ini kodrat saya, berdoanya gitu, mudah-mudahan lancar. Jadi gitu. Memang sudah kodratnya. Jadi ketika kita memilih untuk bekerja, ya itu sebuah pilihan yang harus dipertahankan. Kalau ada, saya katakan ya, mahasiswi saya itu sudah ada yang mulai dari mahasiswa sudah bekerja, rintisannya sudah bekerja. Sudah begitu, dari mahasiswa sudah bekerja. Makanya pentingnya ini berbicara bagi mahasiswa, halo? Mahasiswa, halo Mas. Halo, mahasiswa saya. Ini pentingnya ketika sampean ta'aruf nantinya. Ini rata-rata semester 7 ya? Ada yang masih kecil? Ya didengarkan saja untuk memotivasi diri sampean. Jadi gini. Jangan-jangan nanti semester 5 minta merit, Bu. Itu juga sebuah pilihan juga kalau mahasiswa yang kecil-kecil sudah. Kadang-kadang saya memotivasi mahasiswa ini, mungkin proposal habis ini nanti skripsi. Saya memotivasi semakin cepat sampai menyelesaikan skripsi, semakin cepat sampai untuk resepsi. Semakin cepat mendapatkan suami. Enggak, saya memotivasinya seperti itu. Ya, semakin cepat sampean menyelesaikan skripsi, maka semakin cepat sampean untuk mengajukan resepsi. Kadang-kadang maaf Mbak, ada yang kadang aku hurung SE-nya di belakang. Aku hurung sarjananya di undangan enggak cantik ya. Enggak cantik gitu kan. Jadi gini, ketika sampean sudah memulai untuk bekerja, maka ketika ta'aruf bicarakan. Nyeluke biasanya nek saya ta'aruf iku ya yang bebek. Ayangku. Ya jadi ampun. Saya sebagai ibunya kedua di kampus atau di ini, saya tidak jaga image. Silahkan kalau datang ke saya mau konsultasi apapun. Kadang-kadang lagi
Bu mohon maaf saya nggak pingin di grup deh. Oh enggak apa-apa, pinginnya seperti saya pribadi, saya boleh datang ke rumahnya Bu Eli. Monggo, tidak usah bawa gula, nanti semakin manis saya. Oh, nanti takut diabetes ya. Ya Gitu, itu mahasiswa saya itu yang senyum itu yang sudah Oh, berarti yang sudah pernah bawa gula ke rumah? Enggak. Tolong doakan saya sehat, rezeki lancar, barokah, itu saja yang saya minta, bukan itu. Jadi ada yang datang secara pribadi, Bu saya begini. Bu saya nikah lagi atau nikah atau skripsi dulu Bu ya, saya kasih sisi min plusnya. Kalau jadi kasih pandangan ya. Ta'aruf itu penting. Ketika nanti Saman memilih wanita berkarir, maka pilihanmu jangan di tengah-tengah dia eksistensinya berkarir, sudah yang enggak usah. Ngapain sih bekerja? Kan ada aku ya. Saya yang akan dari kalau sudah kenalan sama wanita yang memposisikan dirinya sudah berkarir, harus maka hati-hati dengan kalimat itu. Harus disupport ya, Bu. Terus ada kalanya ketika wanita itu biasa-biasa saja, enggak berkarir, wes manut wong lanang dan lain sebagainya. Ya apa katamu lah ya. Ada kalanya ketika dialog sebagai ibu dan bapak di rumah, aku tak buka usaha gini ya yang ya yang bebek Iya, bebek apa baby? Ntar kalau sudah selesai ta'aruf panggilnya Papi Mimi. Nah itu terserah lah. Biasanya mereka punya panggilan sayang tersendiri yang kita nggak tahu kan seperti itu. Iya Han, nanti aku bukakan warung ya kan. Tapi jangan lupa hati kamu hanya dibuka untuk aku ya kan. Ada dialog-dialog. Kadang maaf kita ditakdirkan suami istri, tapi ada kalanya rezeki itu dititipkan kepada perempuan. Nah, jadi kadang laki-laki itu seolah-olah cari nafkahnya susah gitu. Maaf, itu mungkin jalurnya sudah lain. Nanti tanyakan Pak Yai yang jurusan PBA. Terus jurusan apa sih Pak Yai itu? Malit alim. Itu. Ada kalanya seperti itu. Ya, ada kalanya ketika mohon maaf sekali lagi saya banyak mohon maaf ini karena berbenturan. Kadang wanita itu ada yang mandiri. Ada yang mandiri karena sesuatu hal, satu mungkin maaf ditinggal suami.